Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tiara Delvita Ramadhani, NIM 120204210667. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hukum Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, Indonesia. Kemerdekaan Indonesia merupakan titik balik bagi pemberlakuan hukum Islam. Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk menerapkan agama Islam. Hukum nasional Indonesia bersumber pada falsafah Pancasila. Nilai-nilai kebinekaan, terutama keyakinan agama, harus dijunjung tinggi. Umat Islam dijamin kebebasannya dalam beribadah dan menjalankan aktivitas berdasarkan ajaran Islam, mulai dari perkawinan hingga ekonomi syariah. Peran hukum Islam dimulai saat terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Para tokoh Islam memperjuangkan berlakunya kembali hukum Islam yang sempat termarginalkan pada masa Belanda. Panitia 9 BPUPKI merumuskan preambul Undang-Undang Dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta berisi falsafah dasar negara yang satu di antaranya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan tersebut mengalami perubahan untuk menjaga kesatuan bangsa, mengingat ada penolakan dari wilayah Indonesia bagian timur. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, rumusan tadi menjadi ketuhanan yang Maha Esa menurut Muhammad Hatta. Walaupun bunyi berbeda, namun isinya tidak berubah sesuai jiwa Piagam Jakarta. Secara normatif dan yuridis, hukum Islam di Indonesia telah diterapkan oleh negara dan umat Islam. Perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional bebas pengaruh teori resepte, khususnya dalam rangkaian pengembangan pengadilan agama. Gagasan kompilasi hukum Islam pertama kali diumumkan Menteri Agama era Orde Baru, Munawir Syazali. Kompilasi hukum Islam menjadi peraturan material yang menjadi dasar penegakan hukum di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Secara politik, peluang hukum Islam untuk berkembang sangat terbuka melalui aspirasi legislatif. Partai Islam memiliki peluang melegislasikan hukum Islam guna membuat kebijakan berlandaskan Islam. Yang kedua, Malaysia. Sistem hukum Malaysia bisa dirunut dari sisi historisnya, yaitu di tahun 1511 Masehi, Malaka dikuasai Portugis selama 130 tahun. Pada tahun 1641 Masehi, giliran Belanda yang menguasai sampai tahun 1824 Masehi. Kemudian kekuasaan beralih kepada Inggris sesuai perjanjian Anglo-Dutch tahun 1824 Masehi. Kejadian ini memperluas pengaruh Inggris di daerah tersebut. Kepenguasaan Inggris atas wilayah yang sekarang disebut sebagai Malaysia kemudian membuka jalan untuk keberlakuan hukum kebiasaan Inggris. Kedudukan hukum Islam di Malaysia dapat kita lihat dari beberapa segi. Yang pertama, posisi Islam dalam konstitusi negara Malaysia. Malaysia terdiri dari masyarakat plural dengan keragaman penduduknya. Akan tetapi, citra dan nuansa Islam sangat menonjol, terutama dalam sistem politik dan pemerintahannya. Salah satu faktor penting lainnya yang turut memperkuat pengaruh, citra, dan nuansa Islam tersebut terkait erat dengan posisi Islam dalam konstitusi. Kebijakan pemerintah setelah kerusuhan etnis tahun 1969, Malaysia menyuguhkan suatu pengalaman Islam yang unik. Malaysia adalah sebuah masyarakat multi-etnik dan multi-agama, namun mempunyai kekuatan politik dan budaya yang dominan. Sejak periode awal, Islam mempunyai ikatan erat dengan politik dan masyarakat. Islam merupakan sumber legitimasi bagi para sultan yang memegang peran sebagai pemimpin agama, pembela iman, dan
pelindung hukum Islam, sekaligus pendidikan dan nilai-nilai adat. Pada dasarnya, hukum Islam di Malaysia ada yang menyangkut persoalan perdata dan ada yang menyangkut persoalan pidana. Dalam bidang perdata meliputi pertunangan, nikah cerai, membatalkan nikah atau perceraian. Selanjutnya, memberi harta benda atau tuntutan terhadap harta akibat perkara perceraian yang tadi. Yang ketiga, nafkah orang di bawah tanggungan, anak yang sah, penjagaan dan pemeliharaan anak. Yang keempat, pemberian harta wakaf. Yang kelima, perkara lain yang diberikan kuasa berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, dalam persoalan pidana mengatur hal sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan terhadap istri dan tidak patuh terhadap suami. Yang kedua, melakukan hubungan seks yang tidak normal. Yang ketiga, penyalahgunaan minuman keras. Yang keempat, kesalahan terhadap anak angkat. Yang kelima, kesalahan-kesalahan lain yang telah diatur lebih jauh dalam undang-undang. Walaupun beberapa masalah telah diatur dalam hukum Islam di Malaysia, namun hukum Inggris tetap diberlakukan pada sebagian besar legislasi dan jurisprudensi undang-undang. Hukum Perdata 1956 menyebutkan bahwa jika tidak didapatkan hukum tertulis di Malaysia, pengadilan perdata harus mengikuti hukum adat Inggris atau aturan lain yang sesuai dengan itu. Demikian, hukum Islam hanya berlaku pada wilayah terbatas, yaitu yang berhubungan dengan keluarga dan pelanggaran agama. Selanjutnya, Brunei Darussalam. Islam merupakan agama mayoritas di Brunei saat ini. Hampir 100% penduduk asli Brunei memeluk Islam, 95% penduduk non-Muslim. Brunei merupakan pendatang dari Filipina, India, Cina, dan lain-lain. Jika ditotalkan, 98% penduduk asli Brunei memeluk agama Islam dan 40% penduduk pendatang merupakan Islam. Jika digabungkan seluruhnya, 78% penduduk Brunei memeluk Islam. Dilihat dari sejarahnya, Brunei adalah salah satu kerajaan tertua di Asia Tenggara. Sebelum abad ke-16, Brunei memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di wilayah Kalimantan dan Filipina. Sesudah merdeka, pada tahun 1984, Brunei kembali menunjukkan usaha serius dalam upaya penyebaran syiar Islam, termasuk dalam suasana politik yang masih baru. Di antara langkah-langkah yang diambil ialah mendirikan lembaga-lembaga modern yang selaras dengan tuntutan Islam. Sebagai negara yang menganut sistem hukum agama, Brunei Darussalam menerapkan hukum syariah dalam perundangan negara. Untuk mendorong dan menopang kualitas keagamaan masyarakat, didirikan sejumlah pusat kajian Islam serta lembaga keuangan Islam. Undang-undang untuk orang Islam di Brunei. Perundangan awal, perundangan moden yang pertama tentang Islam ialah Enactment Undang-Undang Islam 1912. Akta ini terpakai kepada semua orang Islam dan serupa juga dengan perundangan Borneo Utara dan Sarawak. Pada masa itu, undang-undang Islam mengandungi campuran peraturan tempatan dan peraturan Islam. Negara selanjutnya di Thailand. Islam merupakan agama mayoritas kedua di Thailand setelah Buddha. Berdasarkan data statistik terbaru, jumlah Muslim di Thailand mencapai 4,6% atau 4 juta dari total 65 juta penduduk. Perkembangan Islam di Thailand yang dipelopori oleh Syekh Said dari kampung Pasai satu memberikan peranan yang sangat penting dalam perkembangan agama Islam di Thailand, khususnya di Patani. Proses Islamisasi yang terjadi pada abad ke-12 hingga ke-15 tersebut menjadikan sebuah masa yang cukup gemilang bagi agama Islam di Thailand. Dibuktikan dengan berdirinya sebuah kerajaan Patani yang berbasis Islam. Pertama, hukum Islam yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari minoritas Muslim di Thailand Selatan
dalam kadar tertentu menjadi identitas yang mempresentasi keberadaan kelompok tersebut. Seiring dengan dinamika sosial politik dan ketegangan hubungan pemerintah pusat Thailand dan pemimpin lokal Muslim atau ulama di 4 provinsi Thailand Selatan, hukum Islam ini mengalami reposisi sebagai alat yang dapat menjembatani komunikasi politik antara pemerintah pusat North Band yang beragama Buddha dan ulama. Akomodasi hukum Islam untuk diterapkan secara lokal di wilayah Thailand Selatan telah dilakukan oleh raja di tahun-tahun awal abad ke-20. Kedua, Dato' U Titam memiliki kedudukan yang penting dalam penerapan hukum Islam. Meskipun otoritas yurisdiksi yang dimilikinya cukup terbatas, lembaga Dato' U Titam atau Tok Kadi ini secara resmi didirikan pada tahun 1917 melalui keputusan raja sebagai lembaga yang mengawal penerapan hukum Islam di Satun. Ketiga, keterlibatan aktif Dato' U Titam dalam merumuskan substansi atau materi hukum yang termuat dalam kompilasi hukum keluarga Islam Thailand, bidang keluarga dan kewarisan tahun 1941. Merujuk kitab-kitab fikih dalam kerangka mazhab hukum Syafi'iyah. Meskipun dalam beberapa tema, terutama waris, digunakan rujukan dari aliran hukum lain, seperti yang terjadi di beberapa negara Muslim. Kodifikasi hukum selalu melibatkan penggunaan pola eklektik dan memasukkan aspek siasah syari'iyah atau politik hukum. Yang keempat, kodifikasi hukum keluarga Islam Thailand memberikan dampak signifikan terhadap reposisi Dato' U Titam dalam konteks penerapan hukum Islam di masyarakat. Yang paling tampak adalah penggeresan otoritas hukum Islam yang sebelumnya berada dalam penguasaan ulama dengan memakai kitab-kitab fikih klasik sebagai sumber otoritas menjadi hakim agama dengan sumber hukum materi yang diatur dalam kompilasi. Selain itu, seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat yang sangat cepat, hukum material kompilasi yang dirumuskan sejak tahun 1940-an dianggap kurang relevan untuk menjawab persoalan kontemporer dan karena itu perlu dilakukan perbaikan. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang memberi perhatian pada lembaga peradilan agama dan lebih memilih Dewan Masjid untuk menyelesaikan sengketa keluarga yang mereka hadapi. Negara selanjutnya yaitu Filipina. Islam diperkirakan masuk ke wilayah Filipina sekitar tahun 1300-an. Bukti arkeologi yang menunjukkan Islam hadir di Filipina adalah ditemukannya sebuah batu nisan atas nama Mikbal. Dengan tahun 1310, batu nisan ini ditemukan di Badato, tidak jauh dari Jolo, Pulau Sulu. Teori lainnya, Islam masuk ke wilayah Filipina menjelang akhir 1300-an. Awal masuknya Islam ke wilayah Filipina diperkirakan pada tahun 1380. Wilayah pertama yang mendapat pengaruh Islam adalah Kepulauan Sulu dan Mindanao. Agama dan budaya Islam dibawa ke Filipina oleh seorang tabib dan ulama asal Arab yang bernama Karimul Makhdum. Kodifikasi syariah yang sistematis telah dimulai sejak tahun 40-an untuk diterapkan dalam masyarakat Islam di 4 provinsi selatan. Kodifikasi tersebut sekarang telah tercakup dalam Undang-Undang Sipil Thailand yang berkenaan dengan keluarga dan warisan. Dalam hal ini, kandungan syariah bersifat inklusif untuk mengadili kasus di antara umat Islam. Bagaimanapun, seluruh sistemnya berkaitan langsung dengan fikih Syafi'i karena mayoritas masyarakat Muslim Thailand menganut mazhab ini. Dalam mengkaji ajuan Undang-Undang tentang Administrasi UU Islam 1974 yang dipersiapkan oleh staf riset dan juga dalam rancangan tentang Kitab Undang-Undang Perseorangan Muslim Filipina. Kerja komite diarahkan berdasarkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama,
mengenai sistem hukum Islam yang dipertimbangkan merupakan sebuah sistem yang lengkap yang terdiri dari hukum perdata, pidana, perdagangan, politik, internasional, serta agama. Hanya secara benar-benar bersifat pribadilah yang dikodifikasi. Selanjutnya, hukum perorangan memasukkan tindakan serta praktik yang diwajibkan oleh hukum Islam. Sementara itu, sesuatu yang dilarang serta membutuhkan hukuman yang tak bersyarat tetap berstatus larangan. Jika aturan hukum mengenai suatu masalah dirasa terlalu rumit, maka hanya prinsip umumnya yang dicantumkan. Adapun rincian dari aturan tersebut diserahkan kepada hakim untuk menjabarkan secara tepat. Tidak ada aturan dalam bentuk apapun untuk dimasukkan ke dalam UU jika hal itu bertentangan dengan konstitusi Filipina. Tidak ada aturan yang harus dimasukkan kecuali hal itu didasarkan pada prinsip hukum Islam yang telah dikemukakan oleh 4 mazhab fikih. Negara selanjutnya Singapura. Singapura merupakan salah satu negara terkecil di benua Asia Tenggara yang terdiri berbagai macam suku bangsa dan penganut berbagai macam agama. Penduduknya sekarang kira-kira mencapai 4 juta jiwa lebih. Hampir 77% warga negara Singapura adalah Cina dan minoritas adalah suku Melayu, yaitu sekitar 17% dari jumlah keseluruhan warga negara Singapura, sedangkan sisanya disusul oleh India, Pakistan, dan Arab. Hukum Islam di Singapura, perkembangan Islam di Singapura boleh dikatakan tidak ada hambatan, baik dari segi politik maupun birokratis. Majelis Ulama Islam Singapura atau MUIS juga dikenal sebagai Dewan Agama Islam Singapura, didirikan sebagai badan hukum tahun 1964. MUIS akan memberi nasihat kepada Presiden Singapura tentang semua hal yang berkaitan dengan Islam di Singapura. Peran MUIS adalah untuk melihat bahwa banyak dan beragam kepentingan komunitas Muslim Singapura yang terpelihara. Di antara fungsi utama MUIS adalah yang pertama, administrasi zakat, wakaf, urusan haji, sertifikasi halal, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kehidupan sosial keagamaan umat Islam di Singapura. Yang kedua, pengembangan administrasi dan pengelolaan masjid. Yang ketiga, pengembangan dan administrasi pendidikan Islam dan madrasah. Yang keempat, penerbitan tuntutan agama kepada masyarakat. Selanjutnya, hukum Islam di Singapura pada masa Kesultanan. Eksistensi Islam di Singapura. Dari hasil penelitian Asep Saifullah, Islam sudah eksis di Singapura antara abad 8 Masehi dan 11 Masehi. Sejak masa kuno, Tumasik telah menjadi kota pelabuhan yang ramai disinggahi kapal-kapal para pedagang dan dari berbagai belahan dunia, seperti India, Persia, Arab, dan termasuk Eropa. Perkembangan hukum Islam di Singapura pada masa kemerdekaan, yaitu di era modern, pemeluk Islam di Singapura posisinya minoritas, yakni sekitar 15% dari total keseluruhan penduduk Singapura, dengan komposisi 14% ras Melayu dan sisanya dari Arab, Pakistan, dan India. Selain ketiga ras tersebut, di Singapura juga ditemukan orang Cina yang beragama Islam. Di sini, AMLA membahas fungsi dan yurisdiksi 3 lembaga muslim utama di Singapura. Yang pertama, MUIS, Dewan Agama Islam Singapura. Dewan Agama Islam Singapura adalah badan hukum untuk memberi nasihat kepada Presiden Singapura tentang semua hal yang berkaitan dengan Islam di Singapura. Ia juga memiliki peran untuk melihat bahwa banyak dan beragam kepentingan komunitas Muslim Singapura dijaga sesuai dengan prinsip dan tradisi Islam seperti yang diabadikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, pengadilan syariah. Pengadilan syariah mengelola hukum pribadi Muslim dalam masalah hukum yang mengatur pernikahan, perceraian, pembatalan pernikahan, dan warisan. Yang ketiga, catatan perkawinan Muslim atau registrasi of Muslim marriage.
atau ROM, menguraikan aturan dan peraturan yang berkaitan dengan pendaftaran pernikahan dan perceraian Muslim di mana kedua belah pihak adalah Muslim. Dengan disahkannya AMLA di parlemen dan diundangkannya pada tahun 1968, semua undang-undang sebelumnya yang mengatur dan terkait dengan entitas Muslim telah diatur dengan benar.